Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang wanita-wanita yang dominan ini, yang menguasai lakinya, sehingga prianya terlihat lemah, tidak memiliki daya, dikontrol dan dikendalikan, dipengaruhi oleh istrinya yang begitu powerful. Bapak Ibu, dari semula Tuhan menciptakan laki-laki itu sebagai pemimpin di dalam keluarga. Itu otoritas yang Tuhan taruh pada setiap laki-laki. Laki-laki harus menempatin posisinya sebagai pemimpin yang berotoritas. Makanya semua laki-laki itu harus hidup di dalam Tuhan harusnya. Tapi tidak semua orang laki-laki hidup di dalam Tuhan masalahnya. Banyak yang hidupnya nyeleweng, banyak hidupnya ngawur, banyak hidupnya nggak jadi contoh, banyak hidupnya nggak jadi berkat, bahkan malah jadi batu sandungan. Bahkan ada beberapa laki yang benar-benar nggak memiliki otoritas sama sekali. Dan akhirnya otoritas itu diambil oleh perempuan. Kalau otoritas sampai diambil perempuan, nanti pengaruhnya kepada keturunanmu, pada anak-anakmu, pada cucu-cucumu loh. Tidak heran perempuan ini yang biasanya mandiri, biasa selama sebelum nikah sudah mandiri, sudah jadi pemimpin, punya kepandaian, punya income yang gede. Waktu nikah, untuk tunduk sama suaminya yang biasa-biasa saja, itu struggle, berjuangan itu untuk menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan. Makanya istri harus menempatkan diri di tempat yang tepat. Jangan mengambil posisi suamimu, sehingga engkau coba pingin menguasai, pingin mengontrol, pingin mengendalikan. Sampai nanti suamimu kamu kendalikan, nanti anak-anakmu nikah pun kamu juga ikut campur dalam pernikahan mereka. Mereka tidak akan menikmati kebahagiaan, malah menikmati neraka dalam pernikahannya. Ini bagi para wanita, engkau meski tahu posisimu di dalam Kristus, engkau harus menempatkan diri di tempat yang tepat. Bagi para suami, engkau juga harus tahu siapa engkau di dalam Kristus. Kalau tidak, nanti keluargamu akan hancur dan berantakan. Tidak melahirkan sebuah keturunan ilahi atau keluarga ilahi, malah keluarga yang seperti neraka. Bapak Ibu, sudah dari semula, di Efesus pasal yang kelima, yang kedua-dua, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini ayat ini diulang berkali-kali di Kolose 3:18, di 1 Petrus 3 pertama. Itu semuanya berbicara istri harus tunduk kepada suami. Karena di dalam keluarga, otoritas tertinggi adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Makanya kita harus menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama dalam keluarga, dalam otoritas tertinggi di dalam keluarga. Tuhan harus menjadi satu-satunya yang memerintah dan berkuasa. Baru otoritas di bawahnya ada suami. Ini suami juga harus tahu diri, makanya dia adalah otoritas tertinggi dalam keluarga yang ambil keputusan, ambil kebijaksanaan. Tapi bukan ngambil kebijaksanaan semaunya sendiri, harus diomongin dengan istrinya sebagai penamping tahta, pewaris tahta kasih karunia, sehingga keputusannya berguna dan bermanfaat bagi keluarga. Pak, bagaimana dengan suami yang tidak hidup takut akan Tuhan? Tetap istri harus tunduk dan hormat. Karena di 1 Petrus 1, karena di 1 Petrus 3 pertama jelaskan kalau ada suamimu yang tidak bertobat dan hidupnya tidak takut akan Tuhan, dengan kelakuan istrinya, suaminya dimenangkan tanpa perkataan, tapi dengan kelakuan dan mereka bisa dipulihkan kembali. Istri harus tunduk, tapi banyak istri nggak mau tunduk ketika suaminya nggak takut akan Tuhan. Bahkan pakai ayat, bagaimana tunduk Pak? Orang dia nggak hidup takut akan Tuhan. Ngapain saya mesti tunduk? Kalau kecuali dia hidup takut akan Tuhan baru tunduk. Justru karena respek dan hormatnya istrinya, karena hidup takut akan Tuhannya istrinya, suaminya yang tidak hidup takut akan Tuhan itu bisa dimenangkan. Ya, kalau engkau nggak bisa menempatkan dirimu di tempat yang tepat, ya keluargamu akan berantakan dan kacau. Istri, engkau meski tahu diri, menempatkan dirimu di tempat yang tepat. Ini terulang berkali-kali. Sejak di Kejadian, Hawa pingin mencoba mengambil alih posisi suaminya. Padahal suaminya ada di sampingnya. Tapi ketika dia ditipu daya oleh iblis, si ular tua, suaminya diem, nggak bisa ngambil keputusan. Udah tahu salah, nggak negur. Suami yang tahu kebenaran nggak kasih tahu. Tidak heran, dua-duanya jatuh dalam dosa. Perhatikan nih, nanti Bapak Ibu baca ya, kita baca aja saya. Di Kejadian pasal yang ke-3, mulai ayat yang pertama. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat, dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu saat perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini loh.
nggak ngerti, nggak ada kata raba. Tuhan nggak pernah ngomong raba kok. Makan, dia tes dulu nih, selalu dites dulu, diuji dulu nih ngerti firman apa nggak. Ternyata nggak ngerti firman. Perhatikan ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Karena ularnya udah tahu, wong Tuhan ngomong nggak boleh makan. Tapi ini sama si perempuan ini ditambahin kata raba. Mana ada? Oh, berarti dia nggak ngerti firman. Makanya dikasih pertanyaan lagi. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan baik-baik ini. Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Loh, suaminya bersama-sama dengan dia. Sudah tahu dia ngerti firman, jangan makan pohon ini. Suaminya diam aja. Bapak Ibu, wanita itu memiliki pengaruh yang powerful. Makanya hidupmu mesti takut akan Tuhan, Bapak para wanita. Bagi suami juga engkau mesti ngerti kebenaran firman Tuhan. Suamimu bisa kamu pengaruhi dengan otoritas yang Tuhan taruh dalam hidupmu loh. Fisikmu lemah, tapi kata-katamu punya pengaruh yang powerful. Sikapmu dan tindakanmu memiliki pengaruh yang powerful, wanita. Suami juga mesti hidup dalam takut akan Tuhan loh. Kalau hidup gak takut akan Tuhan, suamimu kasih pengaruh buruk, ngikut kamu. Tapi kalau kamu hidup takut akan Tuhan, istrimu takut akan Tuhan, powerful. Pernikahan menjadi powerful. Tapi kalau salah satunya tidak hidup takut akan Tuhan, satunya meski kasih peringatan. Dan wanita ini ditipu setan, ditipu iblis, dan suaminya ada di sampingnya, ngerti firman. Diam saja Bapak Ibu. Bayangkan, setelah makan itu dia, perhatikan baik-baik ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suami pun memakannya. Setelah itu di ayat yang ke-7, matanya terbuka mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, jatuh dalam dosa. Harusnya Adam bilang, ngomong dengan tegas, gak boleh makan. Tegas gitu. Kalau istri ngomong gak benar, ya suami harus luruskan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau istri ngomongnya udah mulai melenceng, suami yang harus luruskan. Kalau suami ngomongnya udah hidupnya ngawur, istri yang meluruskan, saling melengkapi. Tapi kalau perempuan ini hidupnya tidak takut akan Tuhan, hidupnya nggak ngerti kebenaran, habis semuanya, rusak. Apalagi memiliki suami yang lemah, suami yang nggak berotoritas, suami yang nggak ngerti firman, habis pasti. Bapak Ibu, kita mesti tahu posisi kita di dalam Kristus. Kalau wanita ini benar-benar ngerti posisinya dan pengaruhnya yang besar, hidupmu akan memiliki dampak yang besar loh. Hidupmu akan mempengaruhi keluargamu, mempengaruhi suamimu, keputusan yang diambil suamimu akan banyak sekali dipengaruhi dengan semua yang kamu berikan masukan kepada suamimu. Makanya istri ini hidupnya harus takut akan Tuhan. Jangan hidup dominan. Otoritas di atasmu itu suamimu. Kamu boleh punya penghasilan besar, kamu boleh kelihatan pintar lebih hebat dari suamimu, kamu lebih punya jabatan lebih tinggi dari suamimu, tapi kamu harus tetap tunduk. Kamu punya jabatan di kantor, di rumah, kamu harus tetap tunduk, respect dengan suamimu. Kebutuhan suami hanya satu, dihormatin, diwongke, dihargain, dan diakuin dia sebagai pemimpin. Kalau dia nggak dapatkan itu di rumah, dia akan cari penghormatan di luar sana. Dia coba dapatkan penghargaan di luar sana. Istri jangan coba-coba ngontrol terus, apalagi yang suka cerewet bawel nuntut. Kalau nggak dapat tuntutannya, nggak dapat yang didapat, marah, teriak bawelnya bukan main, nyerocos terus. Nggak, kalau engkau memiliki suami yang suamimu belum bertobat, tapi mulutmu tuh jahat ya. Ngomongnya ketus, ngomongnya nyakitin, ngomongnya gialak seperti herder, suamimu malah kepahitan ngelihat kelakuanmu nggak bertobat. Makanya di 1 Petrus pasal yang ketiga yang pertama, tanpa perkataan suami dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Hari ini kita akan melihat loh pengaruhnya wanita ini loh. Wanita-wanita yang dominan ini. Dampaknya itu mengerikan sekali loh. Dampaknya itu menghancurkan.
Kalau engkau wanita ini dominan dalam keluarga, kau kuasain suamimu, harus tunduk sama kamu, harus ngikutin kata-kata kamu, padahal keputusanmu tidak benar sesuai dengan kebenaran, hancur nanti. Hancur. Anak-anakmu kehilangan figur pemimpin dari papanya, sehingga didapati figur emaknya yang begitu perkasa. Tidak heran nanti kalau dia menikah, kau punya anak laki-laki, anak laki-lakimu dia akan tunduk di bawah pemerintahan istrinya, di bawah ketiak istrinya. Bagi anak-anakmu yang perempuan, kalau ngelihat kamu dominan, nggak tunduk dan respek oleh suamimu, kepada suamimu, anak-anakmu perempuan akan coba menguasai suaminya, dikontrol. Nanti kalau kamu, anak-anakmu sudah menikah, kamu pengen kuasain juga, pengen ngatur mantumu, pengen ngatur anak-anakmu, keluarganya, hancur. Beri kepercayaan sama mereka. Ibu-ibu, dengerin baik-baik ini, yang sudah punya anak yang mau menikah atau yang sudah menikah nih, jangan ikut campur urusan rumah tangga anak. Urusanmu sudah selesai ketika dia menikah. Bagianmu harus memantau dan mendoakan saja. Jangan pernah ikut campur. Makanya kalau sebelum dia menikah, waktu masih kecil, dari balita itu dididik, diajari hidup takut akan Tuhan. Beri contoh karakter yang baik. Jangan beri contoh yang buruk, apalagi nggak hormat dengan suami, ngomong jelek tentang suami di depan anak-anak, memaki, ribut, berantem. Waduh, kamu tuh menabur benih busuk pada anak-anakmu loh. Karena anak-anak akan melihat dan belajar dari tindakan dan kelakuan dan perkataannya orang tuanya loh. Dicontoh, guru yang terbaik adalah orang tua bagi anak-anak. Dia lihat kelakuan maknya, dia lihat kelakuan bapaknya. Dicontoh, nanti dipraktekin. Ya kalau dicontoh yang baik, kalau dicontoh yang buruk, hancur tuh. Ini perempuan ini pengaruhnya luar biasa. Si Hawa punya pengaruh yang luar biasa. Udah tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetap saja karena tipu daya. Akhirnya suaminya yang ada di sampingnya makan-makan aja. Harusnya ambil keputusan yang tepat. Jangan, ya jangan. Ini mengerikan sekali, Bapak Ibu. Dampaknya akhirnya apa? Kutuk datang. Kutuk sampai hari ini nyampe ke Jakarta. Gara-gara kesalahan satu orang. Amin. Kita mesti hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mesti ngerti kebenaran. Kita mesti menempatkan diri kita di tempat yang tepat. Jangan hidup ngawur semaunya sendiri, seenak sendiri. Mentang-mentang kita ini pinter, kita ini punya duit, kita ini punya pendidikan tinggi, kita coba atur suami kita. Ini baik perempuan ini. Maunya. Kalau nggak turutin, ngambek, marah, teriak-teriakan. Kamu mesti menundukkan dirimu pada otoritas tertinggi dalam keluargamu adalah suamimu. Kamu mesti respect dan hormat dia. Ngomongin baik-baik, dibicarakan baik-baik. Jangan malah kurang ajar. Jangan malah ngelawan dan memberontak. Kalau kita ini ngelawan sama pemimpin otoritas di atas kita, sebenarnya kita ini melawan Tuhan kok. Lupa, suamiku kan nggak bertobat. Suamiku kan hidupnya ngaco, penyakitin. Dengerin baik-baik ibu-ibu. Kita itu tunduk sama pemimpin yang baik itu mudah. Pemimpin yang respect sama kita itu mudah. Kita tunduk pada suami yang suaminya itu cinta banget. Kasih uang jajan lebih, kasih uang belanja lebih, ajak jalan-jalan ke luar negeri, beliin berlian, sayang, cinta, luarnya itu mudah sekali. Tapi untuk tunduk dan respect pada suami yang hidupnya ngaco, dibutuhkan bayar harga pikul salib sangkal diri loh. Ya itu justru kita mesti hidupin firman. Kalau kamu memiliki pasangan yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, bagianmu untuk bayar harga ibu-ibu. Dan harus bayar harga. Dan kau bayar harga, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan pulihkan suamimu. Jangan pernah sakit hati dan simpan kepahitan. Lihat kelakuan suamimu. Dengerin baik-baik suami-suami yang dengerin firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Hidup mesti takut akan Tuhan. Jadi imam, jadi pemimpin yang baik pada keluargamu. Hidup takut akan Tuhan. Hidup tanggung jawab, cukupin, berikan yang terbaik pada keluargamu. Jangan berangasan liar maumu sendiri. Kamu suatu hari juga akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa hubungan suami istri itu semakin dipulihkan Tuhan. Ada bagian yang harus kita ambil. Yang pertama adalah Hawa. Hidupnya begitu power dan berkuasa. Akhirnya suaminya juga ikut makan buah dan jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita akan lihat contoh perempuan yang begitu perkasa dan berkuasa sekali. Sampai rohnya ada sampai akhir zaman. Namanya Isabel. Nanti Bapak Ibu buka di kitab Raja-Raja, pasal yang ke-18.
Saya akan bacakan hanya beberapa ayat saja. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Itu powerful nggak? Ini perempuan, istrinya Raja Ahab, sampai begitu powerful melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Bahkan gara-gara satu perempuan ini, Elia pingin mati, diteror, diintimidasi. Begitu powerfulnya otoritas dari perempuan yang jahat ini. Akhirnya dia didik anak tuh luar biasa jahat juga nanti. Nanti kita akan sampai ke sana. Sekarang buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Kita lihat nih apa yang dilakukan dia. Kata Isabel istrinya kepadanya, nih ngelihat suaminya ini murung mukanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Raja Israel? Bangun, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Suaminya pingin kebun anggur milik orang lain. Dan gak kesampaian, dia pulang marah, cemberut mukanya. Istrinya ngelihat, dah, nanti kau yang ngurusin. Perhatikan, di 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-15, perhatikan. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang di Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Powerful nggak ini orang? Powerful nggak? Ini punya pengaruh dominan, menguasai sampai membunuh hanya untuk menyenangkan suaminya. Jahat ini wanita ini jahat sekali loh. Dia punya pengaruh yang buruk dan dominan. Ahabnya ngelihat kebun Nabot ditawar nggak boleh, pulang bermuram durja. Ngelihat istrinya pulang, istrinya melihat muka lakinya seperti itu, ditanya, udah nggak usah pusing. Nabotnya dilemparin batu sampai mati, udah diambil. Jahat sekali Bapak Ibu. Ini wanita ini hidup di zaman perjanjian lama, tapi rohnya di kitab Wahyu ada sampai hari ini. Ini wanita Dursila, wanita yang jahat banget. Dan dia punya anak namanya Atalia. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Atalia. Anaknya Isabel namanya perempuan Atalia. Nah, Atalia ini menikah dengan Yoram, Raja Yoram yang kita pernah beberapa hari yang lalu kita bahas tentang Raja Yoram. Di 2 Tawarik pasal yang ke-21 ayat 4 dan 6. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini Raja Yoram punya istri namanya Atalia. Atalia ini dibesarkan oleh Isabel karena anaknya Isabel. Dia pasti ngikutin kelakuan maknya. Dan akhirnya raja ini membunuh saudara-saudaranya sendiri, dihabisin. Ada kemungkinan dia takut hartanya, karena ini saudara-saudara Yoram ini, bapaknya mewariskan warisan yang banyak sekali, mungkin dirampas. Karena jahat, begitu jahat. Nah, sekarang kita lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat pertama. Ketika Atalia, ibu Ahasia melihat, ibu Ahasia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Di 2 Tawarik pasal yang ke-22 ayat 10, ketika Atalia ibu Ahasia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Jahat sekali ini, punya pengaruh sekali. Dia mempengaruhi suaminya untuk membunuh saudara-saudaranya, dan ketika anaknya mati, dia membunuh semua keturunan para raja Yehuda. Ngeri loh pengaruhnya, powerful sekali. Ini wanita-wanita yang kurang ajar, wanita-wanita yang dominannya luar biasa, mempengaruhi buruk. Kalau hidupmu, para ibu-ibu, kalau hidupmu nggak takut akan Tuhan, kau memberikan pengaruh buruk kepada suamimu, kau memberikan pengaruh buruk pada lingkunganmu, kau juga memberi pengaruh buruk kepada anak-anakmu loh. Ini anak-anaknya dipengaruhin juga nih, kelakuannya jahat di mata Tuhan. Raja Asia dipengaruhi oleh didikan emaknya, nasihat emaknya, mamanya namanya Atalia. Dan mengerikan sekali. Dan setelah anaknya mati, dia bunuh semua keturunan raja dan dia memerintah. Jahatnya bukan main. Sampai dia mati dibunuh, rakyatnya bersukacita. Karena selama ini tertekan luar biasa. Sekarang kita lihat satu lagi perempuan di perjanjian baru. Namanya Safira. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat pertama, 8 dan 9. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah.
Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekali. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ngeri sekali. Ini perempuan juga mempengaruhi suaminya. Dah kita sepakat saja. Padahal itu gak benar loh. Akhirnya suaminya mati, bohong, berdusta. Dia sendiri juga berdusta, mati. Ibu-ibu, mulutmu punya kuasa dan pengaruh yang powerful hari ini. Jadikan berkat bagi banyak orang. Kalau engkau mengalami perlakuan buruk dalam keluargamu, perlakuan buruk dalam hidupmu di masa lalu, berhenti, stop. Lupakan masa lalumu, lihat hidup bersama Tuhan. Lupakan semua luka batinmu dan minta dipulihkan Tuhan hari ini. Semua kejadian buruk yang menimpamu, jangan diingat-ingat lagi. Jangan diingat-ingat. Buang karakter yang busuk itu. Kalau tidak, engkau mempengaruhi selama hidupmu, engkau akan memberikan pengaruh buruk. Bagi ibu-ibu yang kepahitan, yang sakit hati, yang jengkel, yang benci, yang dendam, yang punya luka batin di masa lalu yang belum disembuhkan, pasti mulutmu ketus, sikapmu ketus, perangaimu galak, dan kelakuanmu aneh. Pasti. Kalau didapati perempuan-perempuan seperti itu dan pingin menguasai pasanganmu karena pernah dilukain, dia jadi ganasnya bukan main. Bertobat balik kepada Tuhan. Kita belajar dari wanita-wanita ini yang memiliki dominan, otoritas dan pengaruh yang kuat. Dan pengaruh itu buruk sekali, menghancurkan loh. Menghancurkan. Pengaruh buruk itu akan menghancurkan. Membuat seseorang itu nggak ngerti kebenaran. Membuat seseorang berjalan di luar kehendak Tuhan. Nah, pengaruh ini sangat kuat sekali, Bapak Ibu. Jangan coba-coba kamu mengontrol, mengendalikan, menguasai, mengambil posisinya suamimu sebagai pemimpin. Nah, perempuan coba ambil nih posisinya. Karena suami saya ini lelet, karena suami saya ini lemah, karena suami saya ini penghasilannya kecil, karena suami saya ini hidup dalam dosa. Sudah saya ambil. Ingat baik-baik. Tuhan taruh posisi di dalam keluarga adalah suami sebagai pemimpin. Istri harus tunduk. Di Efesus 5 ayat yang kedua-dua. Di Kolose 3:18. Di 1 Petrus 3 pertama. Harus tunduk kok. Harus tunduk. Benar-benar harus tunduk. Ini bagian yang terpenting nih. Tunduk ini dibutuhkan pengertian kebenaran akan firman Tuhan. Engkau tidak akan bisa tunduk sampai engkau takluk dan tunduk kepada firman. Hatimu, pikiranmu, perasaanmu harus takluk dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Tidak mudah bagi orang yang biasanya mandiri, bagi perempuan yang biasanya punya jabatan tinggi di kantor, punya penghasilan yang gede, dihormatin, ternama, masyhur, punya nama baik, punya nama besar, untuk pulang ke rumah dan tunduk kepada suamimu yang biasa-biasa saja, orang yang penghasilannya lebih kecil dibanding kamu, itu dibutuhkan benar-benar hidup menaklukkan diri pada pusat kehendak Tuhan. Tempatkan dirimu di tempat yang tepat. Wanita, engkau harus menempatkan dirimu di tempat yang tepat. Sebagai penolong bagi suamimu. Kalau hari ini suamimu sedang kacau berantakan hidupnya, engkau jadi penolong buat suamimu. Pak, bagaimana nolongnya? Bayar harga di hadapan Tuhan. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Hidup dalam ketaatan. Doa, kalau perlu puasa. Doain suamimu. Bagi perempuan yang suka berantem dengan suaminya, kurangin mulutnya ngomong bawel cerewet, nuntut. Saya udah ngomong berkali-kali, kalau kau dapatin pasanganmu gak bertobat, diam, bawa dalam hadirat Tuhan. Ngomong yang baik, tetap ngomong yang manis. Tetap perlakukan yang terbaik, tetap layani yang terbaik. Ketika dia ngomong kasar, menuduh, memfitnah, mencaci maki, mengata-ngatain yang buruk, yang jelek, bahkan ngomongnya jahat, menyakitin, diam, jangan bereaksi apa-apa. Jaga hatimu, jaga hatimu. Jangan sampai kecewa, sakit hati, dan marah. Serahkan kepada Tuhan. Waktu kamu benar-benar berserah, menyerahkan hidupmu dan kau diam, menaklukkan dirimu pada pusat kehendak Tuhan, sepenuhnya suamimu dengan cepat akan diubah Tuhan dan dijamah Tuhan. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Saya berdoa ini bagi para wanita yang powerful, yang mendengarkan firman Tuhan. Karena banyak ibu-ibu yang dengerin firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya berdoa hidupmu benar-benar menjadi penolong yang Tuhan taruh di samping suamimu. Engkau yang sedang struggle, ada beberapa orang yang sedang digugat cerai suaminya. Taruh hatimu di hadapan Tuhan, berserah. Ada beberapa istri mungkin yang sedang pingin berkuasa dengan mulut jahatnya, ngontrol, memaki, penuh cemburu, mulutnya jelek, curigaan terus, ngecek HP suami, punya selingkuhan apa tidak, dia jujur enggak uangnya, segala macam. Serahin ke Tuhan. Jangan terlalu banyak engkau bersikap yang di luar batas. Memang kalau ketahuan suamimu enggak jujur, memang kalau suamimu ketahuan ada perempuan, bawa dalam hadirat Tuhan. Kalau kamu konfrontasi, kamu coba tegur dengan nada yang marah, dengan emosi, dia
malah marah dan gak bertobat. Makanya di 1 Petrus 3 ayat yang pertama, demikianlah juga kamu hai istri-istri, tetap tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, kalau ada suaminya yang tidak taat, tetap tunduk, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jangan dominan, jangan malah coba cari pelakornya mau dikata-katain balik. Gak perlu. Kita perlu Tuhan. Kita punya Tuhan yang akan membela hidupmu. Kita punya Roh Kudus yang akan menemplak dosa. Kita punya malaikat yang menjaga dan melindungimu. Kita punya firman yang sanggup menginsapkan orang. Roh Kudus yang sanggup menginsapkan orang. Melalui kebenaran firman Tuhan yang didengar mungkin, yang diperkatakan orang lain mungkin. Pasangan hidupmu, suamimu yang belum bertobat, dijamah Tuhan. Dengarkan baik bapak-bapak. Tempatkan posisimu yang tepat, sesuai yang Tuhan tempatkan. Jadi suami yang bijaksana. Hidup takut akan Tuhan. Jadi pemimpin. Cukupin semua kebutuhan keluargamu. Kalau hari ini nganggur, minta pekerjaan, minta hikmat usaha. Jangan malas. Laki-laki dilarang keras malas. Kerja, minta hikmat, dan Tuhan akan berkatin hidupmu. Hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita belajar dari kehidupan para wanita-wanita perkasa ini. Keluarganya hancur, hidup dalam dosa semua. Mengerikan hasilnya. Ibu-ibu tetap berdoa. Jangan mengendalikan, ambil alih posisi suamimu sebagai pemimpin. Tempatkan dirimu dengan tepat. Hormati suamimu dengan baik. Makanya anak-anakmu akan dipulihkan Tuhan. Anak-anakmu akan dijamah Tuhan. Anak-anakmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Ada beberapa istri yang bawelnya bukan main. Cerewet, nuntut terus, curigaan terus, parah terus. Stop mulutmu kalau udah nggak bisa dikontrol, nggak dikendalikan tuh. Kumur-kumur pakai mama lemon kalau perlu. Makan daripada ngomong, menyakitkan. Jauh lebih baik. Saya temukan bahwa perempuan dominan ngatur begitu rupa. Mengerikan nanti. Nanti di pernikahanmu kamu coba ngatur suamimu. Di pernikahan anakmu kamu coba ngatur kehidupan dan anakmu. Sampai caranya cucumu makan, caranya cucumu sekolah kamu coba atur. Nanti mantumu akan kepahitan. Dengerin baik-baik, efeknya mengerikan sekali. Bagi suami-suami, kamu sebagai pemimpin dalam keluarga, kamu bisa ngambil keputusan tanpa tanya orang tua. Dengerin baik-baik, para suami dan para istri. Posisi dalam pernikahan, Tuhan Yesus adalah pemimpin, suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Tuhan Yesus yang utama, suami, istri, kalau ada anak-anak, baru keluarga besar, termasuk orang tua, mertua, dan keluarga yang lain. Ini jangan dibalik. Banyak orang membalik posisinya. Istri coba jadi pemimpin, kacau dan hancur pernikahannya. Di sisi lain, ada mungkin posisi yang terutama yang harusnya jadi pemimpin, suami digantikan oleh orang tua, hancur. Mertuanya coba jadi pemimpin, mungkin orang tuanya jadi pemimpin, hancur. Ini nggak bisa digantikan ini. Yesus, suami, istri, dan anak. Ini keluarga inti dalam pernikahan. Kalau ini diganti posisinya oleh orang lain, rusak pernikahanmu, berantakan. Harus ditempatkan yang tepat. Baru hidupmu akan menikmati semua janji Tuhan. Amin. Saya berdoa banyak keluarga dipulihkan Tuhan. Banyak pernikahan dipulihkan Tuhan. Karena saya ngonselingin banyak keluarga yang sedang babak belur. Harus balik dan dipulihkan Tuhan. Saya percaya apa yang terjadi di kitab Maleakhi. Hati bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Anak-anak akan kembali kepada bapaknya. Terjadi pemulihan luar biasa di akhir zaman. Saya berdoa itu terjadi Bapak Ibu. Tuhan sanggup pulihkan keluargamu. Ada pasanganmu yang hidupnya liar, berantakan, kacau, dan menyakitkan. Ampuni, lepaskan pengampun. Tetap pilih hidupmu untuk bahagia. Jangan sakit hati, jangan kecewa. Percuma. Sakit hati dan kecewa itu hanya melukai diri kita sendiri kok. Kita mesti bijaksana. Hidup kita sekali dan harus bahagia. Kita nikmatin semua kebaikan. Kita nikmatin semua kebajikan. Kita nikmati semua kemurahan Tuhan. Dan kita menikmatin penyertaan Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Jangan contoh Hawa. Jangan contoh Isabel. Jangan contoh Atalia. Dan jangan contoh Safira. Mereka adalah perempuan-perempuan yang begitu perkasa.
dan keluarganya hancur semua. Amin. Mereka adalah contoh yang tidak baik. Kita cukup belajar dari mereka. Ini membuat hidup kita semakin hati-hati dan hidup takut akan Tuhan. Sekarang tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kami buat Raja kami yang maha mulia. Kami berdoa, kami materikan dengan darah Yesus firman yang hamba-Mu sampaikan, nempel dalam hati umat-Mu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Terpahat-terpatri dalam loh batin kami. Saya firman itu jadi kehidupan. Hidup kami mengalami kemenangan. Hidup kami mengalami breakthrough dan terobosan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk orang-orang yang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Aku berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau pulih dan sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.